Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih telah sudi mendengarkan presentasi saya untuk memenuhi tugas utama saya pada mata kuliah Interferensi Psikologi dalam Pendidikan. Dengan tema yang sudah ditentukan yaitu pandemi COVID-19 ditinjau dari perspektif interferensi psikologi dalam pendidikan. Di sini saya mengambil judul mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap motivasi kreativitas belajar pada mahasiswa. Sebelumnya, perkenankan saya terlebih dahulu untuk mengenalkan diri saya. Nama saya Kartika Ulfa Febrianti dari Universitas Persada Indonesia, Fakultas Psikologi, Angkatan 2019, dengan NIM 1924090131, dengan dosen pengajar, Ibu Dr. Frida Medina Hayu Putri, MPSI Psikolog. Sebelum kita masuk materi, saya akan menjelaskan latar belakang pada materi saat ini, yaitu pada tahun 2020 Indonesia dilanda dengan virus yang disebut dengan COVID-19 yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019 dengan status penyebaran COVID-19 yang begitu cepat di semua negara. Maka, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah COVID-19 sebagai darurat kesehatan masyarakat secara internasional karena menimbulkan resiko kematian yang tinggi, terutama pada negara-negara dengan sistem pelayanan dan kesehatan yang rentan. Nah, upaya pemerintah Indonesia untuk mencegah penyebaran COVID-19 tidak berdampak pada kesehatan, tetapi juga berdampak pada pendidikan. Dimulainya meliburkan sebagian sekolah maupun kampus hingga melakukan pembelajaran melalui online atau daring hingga saat ini. Namun, dalam pelaksanaan pembelajaran media online, banyak kendala yang dirasakan oleh mahasiswa. Di antaranya, fasilitas internet yang kurang memadai, proses pembelajaran yang kurang bisa dipahami, materi pembelajaran yang kurang menarik, serta tugas yang melampau banyak. Sehingga hal tersebut berdampak pada menurunnya motivasi mahasiswa dalam kreativitas belajar. Selanjutnya, saya akan memasuki materi pembahasan. Saya akan menjelaskan pengertian motivasi dan kreativitas. Motivasi menurut MC Donald dalam Kompri pada tahun 2016, motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif atau perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, munculnya motivasi ditandai dengan adanya perubahan energi di dalam diri seseorang. Sedangkan kreativitas menurut Mihaly menjelaskan kreativitas adalah beberapa macam aktivitas mental merupakan suatu kajian mendalam yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan, motivasi dan kreativitas merupakan salah satu penyebab utama dalam pembelajaran mahasiswa. Nah, berikutnya yaitu cara meningkatkan kreativitas belajar pada pandemi COVID-19. Ada banyak hal positif yang masih bisa mahasiswa lakukan meski berada di dalam rumah. Umumnya, usia anak remaja sering disebut dengan usia yang produktif. Bisa memulainya dengan mengikuti kegiatan positif di bidang non-akademik. Contohnya, mahasiswa bisa mencari informasi lomba atau olimpiade yang menarik minat kalian. Jika mempunyai hobi atau bakat yang mendukung, kalian juga bisa mengusahakan melalui lomba atau olimpiade tersebut. Dengan demikian, kalian telah turut andil dalam melakukan kegiatan produktif yang positif. Selain tips untuk meningkatkan kreativitas belajar, di sini juga ada yang namanya faktor yang memengaruhi kreativitas belajar pada pandemi COVID-19. Di sini ada dua faktor yang mempengaruhi kreativitas belajar pada pandemi. Yang pertama, faktor internal yang berada pada diri kita sendiri, contohnya itu minat belajar. Yang kedua yaitu faktor eksternal yang berada di luar pada diri kita sendiri, contohnya itu peran orang tua, lingkungan, dan peran guru. Siswa yang belum terbiasa untuk memusatkan perhatiannya kepada layar komputer maupun perangkat elektronik sangat membutuhkan rasa menyenangkan dan ketertarikan dalam mengikuti pelajaran. Peranan lingkungan dalam mengembangkan bakat dan kreativitas anak pada pandemi COVID-19. Di sini ada 3 peranan yang sangat berpengaruh pada kreativitas anak. Yang pertama yaitu peranan keluarga dalam mengembangkan kreativitas anak. Yang kedua adanya peranan sekolah dalam mengembangkan kreativitas anak. Yang ketiga yaitu peranan masyarakat dalam mengembangkan kreativitas. Berikutnya strategi belajar untuk meningkatkan kreativitas mahasiswa. Di sini saya akan memberikan beberapa strategi belajar untuk meningkatkan
kreativitas. Yang pertama, hubungkanlah hal-hal yang Anda baca dengan hal-hal yang Anda ketahui. Yang kedua, kaitkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip abstrak dengan contoh-contohnya. Yang ketiga, kembangkanlah topik yang Anda baca melalui rentan pembahasan topik tersebut dan tambahkanlah poin-poin yang relevan. Yang keempat, yaitu secara berkala, ujilah diri Anda sendiri untuk memastikan Anda telah mengingat dan memahami materi yang Anda baca. Setelah saya membahas materi pada presentasi kali ini, saya akan menyimpulkan yang telah saya bawakan, yaitu peran orang tua dalam pendidikan mahasiswa menurut Gunn dan Bly pada tahun 2019 dapat diartikan sebagai bentuk bantuan dan dukungan kepada siswa dalam kegiatan belajar mengajar, seperti membantu tugas sekolah, menggapai prestasi akademik dari siswa, melakukan komunikasi antar orang tua dan guru terkait perkembangan belajar siswa, dan menyediakan lingkungan belajar yang mendukung. Sedangkan menurut AUSU, pada tahun 2018, ada beberapa hal yang dapat menjadi indikator peran orang tua terhadap pembelajaran siswa. Di antaranya bantuan orang tua dengan pekerjaan rumah, diskusi orang tua mengenai masalah yang berhubungan dengan sekolah, mengungkapkan harapan yang tinggi untuk dorongan keberhasilan anak dan belajar, menyediakan struktur yang konduktif untuk pembelajaran, dan ada beberapa ciri yang menunjukkan guru menarik dan efektif serta memiliki ciri dalam mengajar, mampu mengungkapkan pendekatan imajinatif di dalam kelas, memiliki kepribadian yang mau terus menggali ide baru dan mempraktekannya, memfasilitasikan pengembangan pribadi siswa untuk meningkatkan kreativitasnya, selalu berinovasi dalam pembelajaran dan menciptakan ide baru. Berikan kesempatan saya untuk memberikan saran. Saran saya yaitu mengharapkan agar para mahasiswa untuk terus meningkatkan semangatnya dalam belajar, walaupun dalam kondisi seperti ini, mengambil hikmah dan sisi positif dari situasi yang tengah dihadapi. Selanjutnya, yang ingin melanjutkan penelitian mengenai motivasi belajar di tengah situasi pandemi COVID-19 untuk menambahkan variabel-variabel yang mendukung untuk mendapatkan hasil-hasil yang baik, dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang luas terkait motivasi dan kreativitas belajar di tengah situasi seperti ini. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan yang saya bawakan. Sekian dan terima kasih.